Baik, salam. Sekali lagi salam. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memulai setiap rangkaian ibadah kita. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita menyanyikan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Shalom, selamat pagi. Warta jemaat ibadah multigenerasi Minggu tanggal 14 April 2024. Sekolah Tinggi Teologia Abdi Tuhan Injili. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah pada hari ini, dan secara khusus kami juga menyambut dengan penuh sukacita untuk kehadiran ibadah bersama dengan kita Bapak Lukas dari Kabupaten Sekadau bersama dengan cucunya. Mari berdiri Pak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat beribadah bersama kami, silakan duduk, Tuhan memberkati. Kami juga terus mengundang
untuk kita bisa menghadiri ibadah multigenerasi pada minggu-minggu berikutnya yang akan dimulai tepat jam 7 pagi di tempat ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Saudara Yosua yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah multigenerasi. Petugas ibadah multigenerasi Minggu tanggal 21 April 2024, pengkhotbah oleh Saudari Marlin Lado, fotum dan salam Pendeta Hari Wahyudi, liturgos Ibu Ruslin, singer Saudara Hero, Saudari Cahaya, dan Saudari Liska. Doa syafaat dan warta Saudari Sardi, kolektan Saudara Rio dan Saudari Mimi, pemain musik oleh Yosua, Bapak Romelus, dan Saudara Winner. Sound system oleh Saudara Petra, multimedia oleh Bapak Ferry, sekolah minggu Saudari Tasya, Saudari Clara, dan Saudari Mimi. Petugas ibadah marturia Sabtu tanggal 20 April 2024, pengkhotbah oleh Saudara Winner, liturgos oleh Saudari Clara. Berikutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan ini. Yang pertama Anita Rehopoti tanggal 19 April. Yang kedua Saudari Yespita Ambarita tanggal 20 April. Kado ulang tahun Mazmur pasal 103 ayat 3, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian juga ucapan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang mungkin namanya tidak tercatat dalam warta ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dengan kado yang sama. Laporan keuangan multigenerasi Minggu tanggal 7 April 2024. Kas multigenerasi ditutup dengan saldo akhir 2.567.500. Sedangkan laporan keuangan marturia Sabtu tanggal 6 April 2024, kas ditutup dengan jumlah saldo 179.000. Laporan keuangan sekolah minggu tanggal 7 April 2024, saldo ditutup dalam jumlah 79.500. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan menerima fotum dan salam. Kita akan menaikkan pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 74, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan untuk bangkit berdiri. Antara malaikat
mari kita mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian pagi ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing untuk kita terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita menyambut dengan pujian nomor 74, bait yang pertama. Kita ulang bait yang pertama. Kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan berpisah dengan anak-anak sekolah minggu yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Sementara menunggu anak-anak sekolah minggu, kita menaikkan pujian, Aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan, Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Memuji Dia selama-lamanya.
Ya, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami, dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu akan beribadah. Tuhan memberkati, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajari mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dalam mereka berkata-kata, sehingga apa yang mereka sampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati ibadah mereka. Biarlah melalui setiap rangkaian ibadah yang ada, mereka boleh diajarkan dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat beribadah kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan menaikkan pujian sukacita kita. Kita menyanyikan pujian Ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Semua jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita angkat pujian ini, tak terbayang kebesaran. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan,
Masih ada sukacita? Amin. Jika masih ada sukacita, saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, Ku diberi kuasa. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama dari Kak Kana, yang kedua dari Kak Penny. Saya persilakan. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, puji nama Tuhan, kami tingkat 3 secara keseluruhan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan dan kami mau bersyukur bersama-sama atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman tingkat 3 untuk maju ke depan. Kami akan bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua.
Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami bersyukur juga kami bertiga akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui satu pujian yang terambil di buku PKJ nomor 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Ya, pujian ini menceritakan seberapapun kelebihan yang kita miliki dalam pribadi kita, jikalau tanpa kasih itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan, harus hidup di dalam kasih, sehingga setiap apa yang kita miliki itu boleh menjadi sempurna di hadapan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang kemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian yang sungguh memberkati kita, amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita menyanyikan pujian dari nama Yesus terus bersuara. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami semua sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan di tengah-tengah persekutuan kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi secara materi hari ini. Tuhan memberkati motivasi kami untuk memberikan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan bahkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 18, bekerja bagi Tuhan. Sedia sudah pekerjaanmu yang direncanakan khusus untukmu. Layanilah dengan ketaatan
yang kedua. Pekerjaan Tuhan meskipun hina, justru itu yang diberikan Tuhanmu. Sedikit bekerja dalam ladangnya, sebab itu berdoa dengan sepenuh. Bekerja bagi Tuhan, hari lepas hari penuh ketaatan. Layani dengan setia, tak seluruh melainkan Engkaulah. Bait yang ketiga. Agar dikenalnya kemurahan-Mu, jangan berhenti bangun dan bekerjalah, kekuatan baru selalu. Bekerja bagi Tuhan, hari lepas hari penuh ketaatan. Layani dengan setia, tak seorang pun melainkan Engkaulah. Musik saja tetap berjalan. Ya, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang maha besar. Tidak ada satupun yang dapat menolong kami melewati waktu demi waktu tanpa anugerah dan penyertaan dari Tuhan. Hanya Engkau saja yang memungkinkan kami untuk ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang Tuhan cukupkan juga sampai pada hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sungguh bersyukur Engkau sudah menolong kami selama pelayanan Borneo Bermazmur yang baru saja selesai kami laksanakan. Dan di dalamnya kami melihat bagaimana anugerah Tuhan telah memampukan kami sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan ada peserta yang bisa dilayani dan ada semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, semuanya dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan bukakan kepada kami, baik melalui para pembicara yang hadir, bahkan melalui setiap pengalaman selama Borneo Bermazmur. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami menaikkan pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Ya Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk lembaga kami STTAT. Kami terus berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan terus memelihara kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas kami di tempat ini. Baik kami berdoa supaya Tuhan terus mencukupkan biaya operasional kami, bahkan seluruh program supaya juga bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan kami terus-menerus bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam segala pelayanan kami. Oleh karena itu kami terus berdoa, biarlah Engkau terus memberkati lembaga kami. Bapa kami di surga, kami tahu bahwa ada banyak orang juga mengasihi kami di tempat ini. Melalui doa mereka naikkan kepada Tuhan, dengarkanlah itu ya Bapa. Bahkan juga mereka mendukung kami dengan bentuk uang supaya lembaga ini juga masih terus bisa beroperasi dan bisa melaksanakan setiap program pelayanan. Maka kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka
yang sampai hari ini juga terus berkomitmen untuk mendukung kami dalam hal dana. Dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpah dalam hidup mereka. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga dan pekerjaannya, buat berhasil pendidikan anak-anaknya, dan Tuhan pakai mereka dalam pelayanan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa kami di surga, kami juga terus berdoa, biarlah para sponsor mahasiswa juga tetap teguh hatinya, tetap setia untuk mendukung para mahasiswa yang studi di tempat ini. Demikian juga kepada para mahasiswa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka dalam melewati banyak hal di tempat ini, sehingga melalui mahasiswa yang disponsori, nantinya mereka akan menjadi hamba Tuhan yang hebat, dipakai oleh Tuhan, berani memberitakan Injil dan mau berkorban dalam pelayanan. Maka kami berdoa, berkatilah anak-anak mahasiswa kami. Bapa, kami berdoa saat ini teringat untuk adiknya Kak Ormi yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Sudarso Pontianak dalam keadaan sakit. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan berkatilah tenaga medis, Tuhan berkatilah obat-obat yang digunakan, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada adiknya Kak Ormi. Dan kami berdoa supaya Kak Ormi juga dikuatkan oleh Tuhan yang saat ini juga sedang menemani adiknya. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong mereka dalam masa-masa yang sulit yang sedang mereka hadapi. Bapa kami di surga, saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur di tempat ini ada Bapak Lukas bersama dengan cucunya boleh beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati orang tua kami ini, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada, dan dapat juga terus menerus mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan kepada keluarga hamba-Mu ini. Ya Bapa, kami juga berdoa saat ini, menyerahkan untuk pembangunan di tempat ini, yang kami rindukan, yang terus kami doakan, pembangunan ruang kelas yang kami doakan selama ini. Tuhan, kami terus menantikan jawaban doa dari Tuhan. Berkatilah orang-orang yang sudah menerima proposal, buka hatinya, buka jalan, supaya ada dana yang cukup ya Tuhan untuk mendapat membangun ruang kelas PAK. Kami sangat memerlukannya, supaya prodi PAK juga makin terus maju di tempat ini, dan ada banyak orang bisa kuliah di tempat ini dengan fasilitas yang cukup, yang memadai, sehingga kami dapat terus meningkat dalam pelayanan di STTAT. Mari Tuhan dengarkanlah doa kami. Demikian juga kerinduan kami ada gedung multifungsi. Kami terus juga berseru, memohon, berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk keperluan-keperluan pembangunan yang lainnya. Ya Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa kepada teman-teman kami yang berulang tahun, baik itu Anita maupun Yespita. Dalam minggu ke depan ini mereka berulang tahun. Biarlah saat mereka berulang tahun, Tuhan sendiri bersama dengan mereka, dan mereka bersyukur merasakan kemurahan Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan, dan semakin kuat dalam pembentukan, dan semakin giat dalam pelayanan. Maka berkatilah kedua hamba-Mu ini, bahkan mungkin ada yang lainnya ya Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun juga saudara-saudari yang mungkin menyaksikan ibadah ini secara melalui siaran YouTube. Ada yang berulang tahun juga. Kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan juga terus melimpah dalam hidup mereka. Kekuatan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan program reuni akbar yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati rencana reuni akbar ini. Tuhan menolong para alumni-alumni yang sudah merencanakan mau hadir, dan doa kami biarlah mereka juga ditolong agar cukup dananya, dan juga pengurus yang akan menyelenggarakan kegiatan ini, mereka diberkati oleh Tuhan sehingga segala sesuatunya bisa disiapkan dengan baik. Dan ketika reuni ini Tuhan, kami semua bisa merasakan persekutuan yang indah, dan semakin hari hati kami juga dibangun untuk terus terlibat dalam pelayanan Tuhan melalui lembaga STTAT ini. Tuhan cukupkan segala keperluan, baik biaya transportasi maupun pelaksanaan acara, Tuhan juga menolong. Demikian rencana Tuhan untuk acara pengutusan
pada bulan Juni ini juga. Kami berdoa biarlah semuanya bisa terlaksana dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan disampaikan di tiap-tiap ibadah dalam bentuk apapun Tuhan. Kami berdoa berkatilah hamba-hambamu yang hari ini berbicara tentang firman Tuhan melalui mimbar-mimbar. Bahkan juga dalam persekutuan-persekutuan apapun. Tuhan kami berdoa berkati. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini di seluruh dunia itu bisa didengar. Bahkan juga mengubah hidup setiap orang yang mendengarnya. Tuhan, jemaat-Mu biarlah hari ini yang datang beribadah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang bergumul Tuhan Engkau juga buka jalan sehingga pergumulan mereka juga bisa mereka serahkan kepada Tuhan dan melihat bagaimana kebaikan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk pemerintah kami bangsa Indonesia. Kami berdoa siapapun dan susunan pemerintah yang akan datang ini, kami mohon Tuhan tolonglah bangsa negara kami. Kami berdoa biarlah belas kasihan Allah dan berkat dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan terus ada di atas bangsa Indonesia agar bangsa kami tetap bisa aman, sejahtera, bahkan lebih-lebih lagi gereja Tuhan bisa juga terus beribadah dan semua pemerintah akan diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki hati dan beban yang sungguh-sungguh membangun rakyat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua persoalan yang dihadapi bangsa ini, baik itu masalah kejahatan, masalah korupsi, masalah kriminalitas. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus tolonglah sehingga masalah-masalah yang ditangani itu Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan keputusan yang adil di tengah-tengah bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal mau kami sampaikan, tapi kami sangat terbatas. Tuhan, tolonglah semua jemaat multigenerasi yang hari ini sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, maka kami semua berserah diri kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan akan selalu menolong dan menguatkan kami dalam kami melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mau akhiri doa kami ini seperti dengan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Demikianlah kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 11. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Ketika sudah mendapatkannya, katakan amin. Ya baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Judul perikop di atas, Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan,
Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Saat ini kita akan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ku kan terbang tinggi. Mari kita bersama-sama merenungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Angkat pujian, hanya kepadanya ku kan berlari. Kekuatan yang baru, walau ku melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita mengangkat pujian ini dari awal. Hanya kepadanya ku kan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru, walau ku melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Katakan ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagiku. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kepada hambanya saya persilakan.
Tuhan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan di pagi hari ini, di hari yang baru ini Bapa. Kami umat Tuhan akan mendengarkan setiap perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat pagi hari Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua di tempat ini, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap firman Tuhan dan dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan di layar kaca masing-masing. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang 9. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Saya akan membacakan judul perikopnya, perselisihan. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika orang yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayanan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan Tuhan kepadanya. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah sekawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, sedemikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah ayat, sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Dalam teks firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini berbicara mengenai bagaimana timbulnya suatu perpecahan yang terjadi yang ada di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Oleh karena perselisihan yang diakibatkan perbedaan pandangan mengenai masalah kepemimpinan dan juga tingkat kedewasaan secara rohani. Allah sangat merindukan agar setiap orang yang percaya memiliki kedewasaan rohani yang mendukung kita untuk memiliki kesatuan di dalam melayani Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di dalam satu tema, yaitu satu dalam melayaninya. Satu dalam melayaninya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu agar setiap kita orang percaya, setiap kita hamba-hamba Tuhan dapat hidup di dalam kedewasaan rohani di tengah jemaat yang ada. Kita harus bisa memiliki kedewasaan secara rohani maupun secara jasmani, agar kita bisa memiliki kesatuan di dalam jemaat. Kita juga bisa mempergunakan setiap kemampuan kita dan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. Ya,
Sebelum itu kita akan melihat latar belakang dari kota Korintus ini sendiri. Kota Korintus merupakan sebuah kota yang maju dan sangat terkemuka pada saat itu. Kota tersebut merupakan sebuah kota perdagangan yang sangat penting antara daerah timur dengan daerah bagian barat. Kota ini bisa dibilang menjadi sebuah kota yang makmur oleh karena sistem perdagangan yang terjadi pada saat itu dan juga kekayaan yang dimiliki oleh penduduk kota Korintus ini sendiri. Ditambah lagi dengan pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh setiap penduduknya. Membuat kota Korintus ini menjadi kota yang terkemuka pada saat itu. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa setiap orang yang ada di Korintus ini menerima pengajaran mengenai berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu yang mereka diterima dari mereka kecil. Mereka diajarkan agar mereka bisa memiliki pengetahuan yang cukup, yang banyak. Nah, namun nampaknya situasi tersebut turut mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus itu sendiri. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus menuliskan kitab Korintus ini atau surat kepada jemaat Korintus oleh karena Rasul Paulus menyadari bahwa pada saat itu di Korintus terjadi suatu perpecahan, suatu perselisihan. Perpecahan atau perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan maupun dan lain yang sebagainya itu menjadikan bahwa jemaat yang ada di Korintus itu tidak bisa memiliki kesatuan. Mereka adalah orang-orang yang telah percaya. Namun Bapak Ibu, percaya itu bukanlah suatu hal yang cukup. Kita harus bisa mengimani setiap tindakan kita, respon kita untuk mengimani percaya kita tersebut kepada Tuhan dengan cara bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang terjadi di dalam jemaat di Korintus ini malah sebaliknya. Dengan iman yang mereka miliki, dengan status mereka sebagai orang percaya yang mereka miliki, mereka tidak mempergunakan berkat yang Tuhan berikan tersebut untuk pelayanan Tuhan. Mereka memiliki iri hati dan juga memiliki perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan ini kita akan melihat apa saja faktor pendukung dan juga penghalang bagi setiap orang-orang percaya untuk bisa memiliki kesatuan di dalam melayani Tuhan. Apa saja faktor pendukung dan juga penghalang bagi jemaat Korintus untuk mencapai kesatuan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ya, pertama kita akan melihat faktor penghalang bagi kita umat percaya atau bagi jemaat Korintus pada saat itu untuk mencapai kesatuan di dalam melayani Tuhan. Yang pertama yaitu adalah mereka belum dapat menerima ajaran yang keras. Tanda tersebut merupakan sebuah tanda yang mengatakan bahwa jemaat di Korintus ini belum memiliki kedewasaan secara rohani. Karena mereka belum bisa menerima ajaran-ajaran yang keras. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam ayatnya yang kedua. Di dalam ayat yang kedua Paulus mengatakan, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat bahwa hal ini menjadi sebuah penyebab timbulnya adanya perselisihan di dalam jemaat yang ada di Korintus tersebut. Paulus menyadari mengapa hal tersebut terjadi. Sama halnya dengan seorang anak bayi. Ketika kita melihat seorang anak bayi yang diberikan makan oleh orang tua mereka, apakah seorang anak bayi yang umurnya baru 3 bulan, umurnya baru 5 bulan diberikan makanan keras oleh orang tuanya? Apakah anak bayi tersebut bisa memakan ayam goreng dan lain sebagainya? Pasti tidak. Karena apa? Karena anak bayi tersebut belum bisa menerima setiap makanan yang diberikan oleh orang tuanya tersebut.
anak bayi harus diberikan makanan berupa bubur, susu, dan lain sebagainya yang halus, sehingga mereka bisa menerima, bisa mengonsumsi makanan itu dengan baik. Sama halnya dengan jemaat yang di Korintus ini. Rasul Paulus menyadari ketika Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada mereka, sehingga mereka pengajaran yang diberikan itu tidak dimengerti oleh jemaat di Korintus ini, Paulus menyadari bahwa mereka ini, pasti mereka belum memiliki kedewasaan di dalam kerohanian mereka. Mengapa mereka belum bisa memiliki kedewasaan rohani di dalam hidup mereka? Kita lihat bagian B, karena mereka masih hidup sebagai manusia duniawi. Mereka masih seringkali melakukan setiap perbuatan sesuai dengan keinginan hati mereka sendiri, sesuai dengan kemauan hati mereka, tanpa melihat apakah perbuatan yang mereka lakukan itu adalah benar dan baik di mata Tuhan, atau justru sebaliknya, mereka tidak peduli akan apa yang mereka lakukan tersebut. Di ayat yang ketiga mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Paulus mengatakan, jika di dalam hidup kita ini kita masih memiliki iri hati dan juga perselisihan di antara sesama kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, itu merupakan sebuah bukti bahwa kita masih hidup di dalam manusia kita atau keinginan duniawi kita. Kita masih mementingkan ego kita. Kita masih mementingkan keinginan hati kita sendiri tanpa melihat apakah yang kita lakukan itu adalah sebuah hal yang baik dalam pelayanan kita. Apakah hal yang kita lakukan tersebut berdampak negatif atau berdampak positif bagi jemaat yang ada di sekitar kita. Hal tersebut Bapak Ibu dapat menjadi penghambat bagi kita, jemaat Tuhan, bagi kita umat percaya, hamba-hamba Tuhan, maupun bagi bagi gereja itu sendiri untuk mencapai kesatuan dalam pelayanan. Gereja itu adalah sebuah organisasi yang membentukkan banyak pelayan atau pekerja Allah di dalamnya, baik itu pendeta, majelis, dan lain sebagainya. Gereja tidak dapat berjalan dengan baik, tidak dapat menjalankan setiap program pelayanan mereka dengan baik tanpa adanya bantuan dari pengurus-pengurus gereja yang ada. Itu disebut dengan penata layanan gereja. Maka mengapa ketika ada gereja yang di dalamnya itu hanya terdapat satu hamba Tuhan, itu pasti pelayanan-pelayanan yang lain mungkin itu bisa terbengkalai oleh karena gereja tersebut kurang adanya persekutuan, kurang adanya kerjasama antara jemaat yang satu dengan gembala maupun dan lain sebagainya. Tuhan menginginkan kita agar segala sesuatu yang kita lakukan itu berlangsung dengan sopan dan teratur. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-40. Yang didapat oleh para pelayanan Tuhan dengan mendisiplinkan diri secara rohani dan tidak hidup di dalam manusia duniawi. Karena di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 24 mengatakan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan juga sabar. Ketika timbul suatu perselisihan di dalam sebuah gereja, itu akan berdampak buruk bagi pelayanan yang ada di gereja tersebut. Bayangkan ketika contohnya sebuah mobil itu mempunyai 4 roda. Ketika hanya 3 roda yang berjalan, 1 roda tidak ada, apakah bisa mobil itu berjalan dengan baik? Apakah mobil itu bisa berjalan dengan baik dan bisa lurus maju ke tujuannya? Pastilah tidak. Mobil itu akan berjalan ke kiri, ke kanan, ataupun bahkan
diam di tempat. Karena keempat rodanya itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Karena salah satu rodanya itu tidak ada atau tidak berfungsi. Demikian halnya dengan kita sebagai umat percaya. Ketika kita mengimani, kita adalah orang percaya, kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam kehidupan kita, dalam berjemaat, di dalam gereja, kita masih memiliki keegoisan di dalam hati kita. Kita masih mementingkan keinginan hati kita sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain, tanpa melihat apakah yang kita lakukan itu adalah hal yang benar ataupun hal yang buruk bagi kehidupan jemaat yang di sekitar kita. Itu belum bisa dikatakan bahwa kita memiliki keinginan untuk bisa hidup bersama, untuk mencapai kesatuan dalam melayani Tuhan. Dan berikutnya di bagian yang C kita melihat sebelumnya ya, dikatakan membangun tembok dalam persekutuan. Apa yang dimaksud dengan membangun tembok di dalam persekutuan? Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam ayatnya yang keempat. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Paulus mengatakan bahwa ketika kita membangun tembok pemisah antara kita dengan jemaat yang lainnya, itu bisa menimbulkan perpecahan. Itu bisa menimbulkan perselisihan antara kita dengan jemaat yang lainnya. Tembok pemisah yang menjadi penyebab perselisihan dalam jemaat Korintus karena adanya kelompok-kelompok atau kubu-kubu yang ada pada saat itu. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus. Bagian ini seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk memecah belah tubuh Kristus atau memecah belah gereja. Iblis menggunakan ego kita, keinginan kita untuk bisa memecah belah sebuah gereja atau memecah belah sebuah persekutuan yang telah dijalin lama di dalam jemaat. Sebab dengan adanya kelompok-kelompok tersebut, dengan adanya golong-golongan tersebut, akan memisahkan kelompok yang satu dengan yang lain. Bahkan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu bisa saling membandingkan. Nah, tentu Tuhan tidak mau kita melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh membangun tembok-tembok pembatas itu antara kita dengan sesama umat percaya yang lainnya. Antara kita sebagai hamba-hamba Tuhan terhadap jemaat kita. Kita tidak boleh membedakan setiap jemaat yang kita layani. Misalkan saja ketika kita kunjungan ke rumah ini karena jemaat yang ini ramah terhadap kita, jemaat ini baik terhadap kita kunjungan ke tempat itu. Tetapi ketika diatur jadwal kunjungan ke jemaat yang mungkin di dalam hati kita itu dia itu seringkali tidak datang ke gereja, seringkali merendahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja tersebut, mungkin kita malas. Mungkin kita enggan juga untuk mengunjungi dia. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai umat percaya, kita tidak boleh mendatangkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Baik sebagai jemaat ataupun sebagai hamba Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita agar kita bisa memiliki kesatuan hidup di dalam jemaat, di dalam sesama umat percaya. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama, yaitu mencapai tujuan untuk mengalami kedewasaan rohani di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan melihat faktor pendukung bagi kita agar kita bisa memiliki kesatuan di dalam melayani Tuhan. Agar kita bisa memiliki kesatuan di dalam hidup kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Yang pertama adalah dengan memiliki kerendahan hati. Ayat yang kelima mengatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya,
masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan kerendahan hati harus kita miliki? Terutama kita sebagai orang percaya. Kenapa kita harus hidup dengan rendah hati? Karena dengan memiliki kerendahan hati, kita bisa meminimalisirkan timbulnya suatu perselisihan antara kita, antara sesama jemaat, dan juga antara gereja-gereja yang ada di sekitar. Dengan memiliki kerendahan hati kita bisa mengurangi adanya potensi-potensi bagi kita, bagi umat percaya untuk bisa berselisih paham antara satu dengan yang lainnya. Inilah teladan yang diberikan oleh Yesus sendiri, Sang Kepala Gereja, bagi semua orang percaya. Filipi pasal 2 ayat yang 3 sampai yang ke-7, saya akan membacakannya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kelima tadi, Paulus mengatakan bahwa baik pengajaran yang diberikan oleh Paulus, yang diberikan oleh Apolos, itu semua adalah pengajaran yang sama, yang mendatangkan, yang menghasilkan percaya bagi jemaat yang ada di Korintus. Mereka sama-sama menginginkan agar setiap jemaat-jemaat yang mereka layani, agar setiap jemaat-jemaat yang mereka beritakan firman Tuhan itu dapat menerima Tuhan. Maka di dalam ayat ini Paulus mengatakan semuanya itu adalah sama saja. Yang terpenting adalah siapa yang diberitakan, siapa kabar yang disampaikan oleh Apolos, Paulus, dan lain sebagainya itu. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang terpenting adalah Yesus Kristus, bukanlah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu. Sehingga ketika misalkan kita sebagai hamba Tuhan, kita berdiri di depan mimbar, kita bisa menyampaikan khotbah dengan baik dan lain sebagainya. Lalu kita turun mimbar, orang-orang memuji kita oleh karena khotbah yang kita lakukan itu, khotbah yang kita beritakan itu hebat, memberkati banyak orang. Lalu kita merasa, wah, saya itu hebat. Saya bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan hebat, dan banyak orang percaya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Itu bisa menimbulkan tinggi hati di dalam hidup kita. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, semua kita di tempat ini adalah sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi. Karena satu-satunya pribadi yang melebihi kita semua di tempat ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sang kabar keselamatan yang kita tiap-tiap hari beritakan kepada jemaat-jemaat kita yang kita layani, kepada setiap orang-orang yang kita jumpai. Dialah satu-satunya kabar keselamatan yang terpenting di dalam kehidupan pelayanan kita tersebut. Sehingga kita semua tidak boleh meninggikan diri kita antar sesama umat percaya. Kemudian selanjutnya kita harus bisa memiliki pandangan yang benar bahwa pelayanan adalah milik Allah di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Bapak Ibu bisa membacanya di Alkitab masing-masing. Nah, memiliki pandangan yang benar dalam pelayanan adalah sebuah hal yang sangat penting. Agar kita setiap umat percaya, agar kita setiap hamba-hamba Tuhan dapat mencapai kesatuan di dalam melayani Tuhan. Artinya
kita harus bisa memandang bahwa pelayanan yang kita lakukan itu bukanlah pelayanan untuk manusia. Tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki pandangan yang benar bahwa pelayanan yang kita lakukan semuanya itu adalah hanya untuk Tuhan. Adalah milik Allah itu sendiri. Dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa bukanlah Paulus ataupun Apolos yang menjadi sosok utama dalam pelayanan, dalam penginjilan yang mereka lakukan tersebut. Seperti yang tadi saya bilang. Melainkan Yesus sendiri yang empunya ladang pelayanan itu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan hanyalah sebatas pekerja. Pekerjanya Tuhan. Hamba atau budaknya Tuhan. Doulos, hamba. Kita melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan kita. Untuk Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satu di antara kita yang lebih tinggi. Maka kita harus bisa memandang pelayanan yang kita lakukan itu, bahwa pelayanan itu adalah semuanya milik Allah. Semuanya itu kita lakukan untuk Allah. Untuk kemuliaan Tuhan. Demikian halnya kita umat percaya, janganlah kita terlalu mengagung-agungkan atau meninggikan sosok manusia yang menjadi pembawa kabar tersebut. Misalkan saya fans dengan pendeta ini, dengan pendeta itu, akhirnya kita mengikuti semua hal tentang dirinya, baik di media sosial maupun di lain sebagainya. Kita mengikutinya dengan baik, sampai kita meniru bagaimana cara dia berkhotbah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melihat apa yang ia beritakan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita terlalu mengagungkan atau mengidolakan sosok pendeta tersebut. Tapi kita membelakangi sosok Yesus Kristus itu sendiri. Setiap kita di tempat ini, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai tempat dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik, itu semua bukanlah karena kekuatan atau kehebatan mereka sendiri. Kita harus bisa mengimani, kita harus bisa meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap keberhasilan yang kita miliki, itu semua halnya adalah anugerah atau berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua hal itu bisa kita lakukan oleh karena pertolongan daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kita bisa dengan baik melayani Tuhan, kita bisa fokus dalam pelayanan kita bahwa kita melayani Tuhan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga pelayanan kita itu bisa berjalan seturut dengan pelayanan kita selanjutnya ke depannya dan bisa memiliki tujuan yang benar, yaitu untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian kita di dalam komunitas kita sebagai umat percaya, sebagai jemaat gereja, kita bisa memiliki kesatuan di dalam jemaat, memiliki kesatuan hati untuk melayani Tuhan dengan tujuan yang sama, yaitu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita semua di tempat ini, dibentuk di tempat ini untuk satu tujuan, yaitu untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal penting yang dapat kita lakukan dan yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjadi satu di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus bisa menyingkirkan manusia duniawi kita. Seperti halnya iri hati, perselisihan, gampang tersinggung antar satu dengan yang lainnya. Dan juga kita harus menyingkirkan tembok-tembok pemisah antara kita dengan jemaat, antara jemaat dengan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyingkirkan itu semua. Karena hal tersebut adalah hal-hal yang bisa menghambat kita untuk memiliki kesatuan di dalam pelayanan, untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bisa membangun manusia rohani kita, yaitu
merendahkan diri di hadapan Tuhan, memiliki cara pandang yang benar mengenai maksud dari pelayanan yang kita lakukan tersebut, yaitu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dan berikutnya, mempunyai visi yang sama dalam pelayanan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Karena ketika kita telah hidup di dalam jemaat, di dalam gereja, tapi di dalam satu komunitas gereja itu kita tidak bisa memiliki visi yang sama, memiliki kesatuan yang sama di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka saya percaya pasti akan timbul adanya konflik-konflik antara kita dengan jemaat yang lain ataupun antara jemaat dengan hamba Tuhan, karena mereka belum memiliki kesatuan pikiran yang sama di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, demikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada saat pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu di tempat ini maupun yang menyaksikan dalam layar kaca masing-masing, sehingga ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah memiliki kesatuan? Apakah kita sudah memiliki kesatuan hidup di dalam jemaat kita, di dalam kehidupan kita baik sesama orang percaya, atau justru sebaliknya, kita belum memiliki kesatuan itu? Maka firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita bisa memiliki kesatuan iman, kesatuan hidup di dalam jemaat untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami telah selesai mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada saat pagi hari. Biarlah kiranya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada saat pagi hari ini, kami bisa semakin memiliki kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Semakin memiliki kesatuan hati di dalam berjemaat di suatu gereja. Sehingga kami bisa membawa setiap orang-orang, setiap jemaat yang ada di sekitar kami untuk bisa bergandengan tangan secara bersama-sama untuk berjalan menuju tujuan utama, yaitu untuk melayani Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi teladan dan juga perenungan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya, milikilah kerendahan hati dan milikilah pandangan yang benar dalam pelayanan. Saat ini kita akan menutup setiap rangkaian ibadah kita. Kita menyanyikan pujian doa Yabes. Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilakan untuk bangkit berdiri. Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.